yang menyebabkan akhirnya ada penyempitan di daerah aliran sungai itu tadi, yang menyebabkan banjir, bongkar, jelas di aturannya. Perizinan yang dikantongi pihak pengelola Taman Edukasi Kota Metro yang diterbitkan pemerintah setempat patut dipertanyakan dan perlu dievaluasi atau ditinjau ulang, lantaran masih ada persoalan yang tentunya belum diselesaikan dalam pemenuhan syarat perizinan sesuai fungsi peruntukan bangunan. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Metro, Indra Jaya kepada tim reportase, dengan tegas mengatakan, jika pelanggaran itu jelas adanya, maka bangunan yang melanggar tata ruang dan DAS dalam perkotaan dalam Taman Edukasi, harus dibongkar, dan pihaknya akan turun ke lokasi guna meng-cross-check langsung kondisi sebenarnya dipadukan dengan data dokumen yang telah ada sementara ini, kata Indra Jaya, Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021 di ruang kerjanya. Permasalahan di itu. Iya, sebenarnya gini, kalau misalnya itu ada pelanggaran terkait dengan izin yang menyebabkan akhirnya ada penyempitan di daerah aliran sungai itu tadi, yang menyebabkan banjir, bongkar, jelas di aturannya, di Perda ini ada. Kalau bangunan itu tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan, itu bisa dibongkar. Tambah lagi kalau bangunan itu merubah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu tadi, itu sudah jelas-jelas pelanggaran. Iya. Iya kan? Aliran sungai ini nggak boleh ada bangunan. Harus kosong gitu. Harus kosong. Berapa ini meter dari bangunan? Di atas aliran sungai itu pun nggak boleh. Itu nggak boleh ada bangunan. Kalau boleh ada bangunan, semua ledeng itu nanti orang ngebangun di atas ledeng itu. Itu sudah jelas juga aturannya. Jadi menyikapi hal ini, Bang. Ya, jadi menyikapi hal ini, saya yang jelas nanti kami, ya kan, karena ini terkait dengan leading sektor di Komisi 1, kami panggil nih, Dinas Perizinan, ya kan, kami bakal konfirmasi terkait dengan IMB-nya, sudah sesuai apa belum, karena ini kan terkait dengan dua tempat yang berbeda, satu di Ringmulyo, satu di Yosorejo. Sementara yang satu bangunannya ini itu terkait dengan izin pendidikan, edukasi, taman edukasi, yang satu lagi izinnya untuk bangunan satu lantai untuk wisata. Ya kan, nah itu tadi kita harus cross check juga, karena kalau ini nggak di cross check dulu, nanti saya salah lagi ngasih ininya. Cuman yang jelas kalau misalnya ini ada bangunan di atas aliran sungai, itu sudah jelas-jelas pelanggaran. Itu sudah jelas pelanggaran. Kalau misalnya awalnya aliran sungai itu 2,5 meter, sudah itu karena ada bangunan itu tadi dia jadi 1,5 meter, kan pelanggaran itu. Berarti dia merubah daerah aliran sungai. Kan? Siapa yang ngizinin merubah itu? Pemerintah ngizinin. Kan nggak mungkin pemerintah mengizinin itu. Sebagaimana hasil indep reportase atau pendalaman informasi tim media bahwa terjadi dugaan praktek maladministrasi dokumen syarat kelengkapan perizinan mendirikan sebuah bangunan. Pertama, advice plan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi persetujuan TKPRD melalui pihak Dinas PUTR, beralamatkan Jalan Tiram, Metro Timur. Sementara, bangunan Taman Edukasi berada di Jalan Gunung Lawu, Kelurahan Yosorejo. Kedua, dokumen persetujuan warga dalam advice plan bukan tanda tangan warga sekitar terdampak bangunan dan telah dibenarkan oleh Ketua RT 35 RW 09 sebelumnya. Selanjutnya, dokumen perizinan berupa IMB yang diterbitkan menjadi satu kesatuan luasan bangunan dengan izin bangunan satu lantai taman rekreasi keluarga. Sementara, letak bangunan Taman Edukasi terpisah dengan bentangan DAS. Sisi sebelah utara masuk Kelurahan Yosorejo dan sisi sebelah selatan masuk Kelurahan Iring Mulyo, dan item perizinan diantaranya izin bangunan satu lantai, izin rekreasi edukasi,
izin kolam renang, izin resto. Terlebih, ada dugaan pelanggaran tata ruang dan DAS dalam perkotaan. Maka, sudah seharusnya perizinan berupa IMB bangunan Taman Edukasi yang diterbitkan pada Juli tahun 2021 lalu, dievaluasi dan dicabut. Sejauh ini, pihak-pihak terkait belum mau menjelaskan diterbitkan perizinan IMB bangunan Taman Edukasi tersebut. Dari Kota Metro, tim reportase melaporkan.